Bab 2748. Taklukkan dia. Nella yang dan Slah masih bertarung. Kekuatan keduanya sebenarnya setara, sehingga dalam waktu singkat keduanya tidak dapat menentukan pemenang. Namun, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di dalam pagoda Hongmeng, cedera warrior yang pada dasarnya telah pulih, tidak hanya pulih, tetapi dia merasa kekuatannya telah meningkat sedikit. Setiap kali setelah pertempuran hidup dan mati, dia akan menemukan kekuatannya meningkat. Peningkatan ini ada di beberapa aspek. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah pertarungan. Semakin intens pertarungan itu, dia akan menjadi semakin kuat. Tentu saja, mungkin juga akan membuat dia mati. Warrior yang meninggalkan ruang pelatihan dan datang ke panggung kenaikan. Shiro sudah tidak ada lagi. Warrior yang melirik kesadaran ilahi, dan segera, dia merasakan keberadaan Shiro, dan saat ini, Shiro berada di wilayah Drago, sepertinya dia sedang meningkatkan kekuatan Drago. Orang ini, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melempar skyline dan baju besi yang rusak ke atas panggung kenaikan, dan kemudian meninggalkan pagoda Hongmeng. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang muncul di samping Irenean, dia melirik ke kejauhan, langit berbintang di kejauhan sangat tenang, tidak ada fluktuasi. Mereka tidak akan menyerah. Irenean berbisik. Warrior yang mengangguk, kalau begitu biarkan mereka datang. Irenean menoleh, melihat warrior yang bunuh. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan juga orang-orang dari tanah eskatologi. Jika dia dan Irenean pergi membunuh, sekelompok orang-orang dari tanah eskatologi pergi ke kota Wanji, dan tidak ada dia dan Irenean, kota Wanji sama sekali tidak akan bisa melawan orang misterius dan lainnya. Asalkan ada orang menyeret orang misterius, kota Wanji bisa bertarung melawan para master tanah eskatologi. Jika tidak, orang misterius saja sudah cukup untuk menghancurkan kota Wanji. Bagaimana dengan Yana? Irenean bertanya lagi. Yana. Tangan kiri warrior yang perlahan-lahan mengepalkan sarung pedangnya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Yana saat ini bisa dibilang sebagai leluhur roh iblis di masa lalu, kekuatannya secara alami tidak dapat dijelaskan, meski begitu, warrior yang masih sangat khawatir. Namun, dia tidak bisa memisahkan tubuhnya untuk pergi mencari Yana sekarang. Warrior yang terdiam sejenak, lalu mengeluarkan batu transmisi suara, dan tak lama kemudian, suara Vero Ding terdengar dari sana. Kenapa? Warrior yang berkata dengan nada lembut, utus seseorang untuk mencari Yana, jika menemukannya, jangan mendekat, jangan provokasi dia, beritahu aku. Batu transmisi suara terdiam sesaat, lalu berkata, baik. Warrior yang menyimpan kembali batu transmisi suara, dia menatap Irenean, kamu tunggu di sini, aku akan mencari seseorang. Siapa? Irenean bertanya. Warrior yang berkata, adik Black. Irenean mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang berkata dengan nada lembut, jika ada orang datang dari alam semesta 4 dimensi, hubungi aku segera, dan juga, jika ada insiden, jangan melawan mereka sendirian, mundur kembali ke kota Wanji. Irenean mengangguk. Warrior yang tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan pedang isolated dan menghilang langsung di tempat. Irenean melihat ke kejauhan, kemudian dia duduk di kursi tempat warrior yang duduk sebelumnya, dia hanya duduk di sana dengan mata sedikit tertutup. Warrior yang tidak ada, dia adalah garis pertahanan pertama di alam semesta 3 dimensi ini. Tidak lama setelah warrior yang pergi, sesosok bayangan muncul tidak jauh di depan Irenean. Irenean membuka matanya untuk melihat sosok bayangan, dan sosok itu berkata, maukah kamu ikut pergi bersamaku?
Yang datang adalah kaisar manusia yang membawa pergi Dewi. Tentu saja, bukan kaisar manusia generasi pertama. Irenean melihat pihak lawan tidak ada niat bermusuhan, jadi senjata Zange yang awalnya sudah bergetar menjadi tenang kembali. Dia menggelengkan kepalanya. Kaisar manusia berkata, alam semesta 3 dimensi ditakdirkan untuk musnah. Irenean melirik kaisar manusia, alam semesta 3 dimensi tidak ada hubungannya denganku. Kaisar manusia sedikit heran, karena tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu tinggal di sini, berperang melawan alam semesta 4 dimensi, melawan orang misterius itu, melawan takdir langit, Valen. Irenean berkata dengan suara rendah, dia di mana, aku di mana. Saat dia mengatakan itu, matanya perlahan tertutup. Kaisar manusia terdiam cukup lama, lalu berkata, aku mengerti. Ilmu pedangnya adalah ilmu pedang Kingzi, dan kamu, seni bela diri Kingzi, tapi emosionalmu hanya terbatas padanya. Apakah kamu memiliki emosional lebih dulu, atau emosional demi seni bela diri? Irenean melirik kaisar manusia, aku tidak tertarik mengobrol denganmu, kamu bisa pergi. Setelah berbicara, dia perlahan menutup matanya, seolah-olah dia telah masuk ke dalam meditasi. Di kejauhan kaisar manusia terdiam beberapa saat, dan akhirnya perlahan menjadi ilusi. Setelah beberapa saat, benar-benar menghilang dari lapangan. Irenean tidak bergerak seperti gunung. Setelah kaisar manusia pergi, dia melarikan diri menuju kehampaan, namun tak lama kemudian berhenti lagi, dan seorang pria muncul tak jauh di depannya. Orang ini adalah warrior yang menatap kaisar manusia dan tidak berbicara. Kaisar manusia berkata, lama tidak bertemu, kekuatanmu meningkat lagi. Warrior yang berkata, apa yang kamu rencanakan? Kaisar manusia menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, tidak menargetkan leluhur pedangmu, dan tidak menargetkan alam semesta 3 dimensi. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, yang mulia juga orang dari alam semesta 3 dimensi. Kaisar manusia tertawa, ingin aku menjaga alam semesta ini bersamamu. Warrior yang mengangguk, kurasa begitu, tapi sepertinya tidak mungkin. Kaisar manusia berkata, warrior yang, pernahkah kamu berpikir bahwa alam semesta 3 dimensi bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertahankan sama sekali? Warrior yang berkata, mengapa kamu mengatakan ini? Kaisar manusia terkekeh dan berkata, warrior yang menargetkan alam semesta 3 dimensi bukan orang misterius tanah eskatologi, dan bukan juga alam semesta 4 dimensi, itu adalah Valen, takdir langit terkuat, Valen. Kamu menjaga alam semesta 3 dimensi, kamu berjuang melawannya, sejujurnya, kamu tidak memiliki kekuatan itu untuk melawannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, targetnya adalah Shiro dan Yana. Kaisar manusia tersenyum dan berkata, lepaskan mereka berdua, jauhi tanah yang penuh masalah ini. Masa depan adalah duniamu. Warrior yang tersenyum dan berkata, tanpa mereka berdua, tidak peduli seberapa baik masa depan itu, tidak akan berarti apa-apa bagiku. Kaisar manusia mengangguk kecil, itu pilihanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Apakah kakak tertua baik-baik saja? Warrior yang bertanya. Kaisar manusia berhenti, baik-baik saja, tetapi jika kamu memintanya untuk membantumu, masa depannya mungkin tidak terlalu baik. Tidak ada maksud apa-apa, hanya saja situasi kamu lebih buruk dari sebelumnya, aku tidak ingin dia terlibat. Aku adalah leluhurnya, dan di antara keturunan, dialah satu-satunya yang paling menonjol. Warrior yang berkata dengan nada lembut, dia baik-baik saja, itu sudah cukup.
Adapun alam semesta tiga dimensi, aku akan menyelesaikannya sendiri. Kaisar manusia berkata, hati-hati. Setelah berbicara, langsung menghilang ke lapangan. Warrior yang berbalik dan pergi. Di sisi lain, Kaisar manusia sedang melintasi kehampaan, dan tiba-tiba, orang misterius muncul di hadapannya. Orang misterius ini adalah orang misterius di tanah eskatologi. Kaisar manusia terkekeh, kapan aku jadi incaranmu? Orang misterius berkata, kamu adalah kaisar manusia generasi kedua. Kaisar manusia mengangguk. Orang misterius berkata, apakah kamu bersedia mengikutiku? Kaisar manusia menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak sebaik ayahku, aku tidak bisa merusak reputasinya, benarkan begitu? Orang misterius berkata, kamu tahu identitasku. Kaisar manusia tersenyum dan berkata, ayahku sudah berkali-kali bertarung denganmu, bisakah kamu mengatakan bahwa aku tidak mengenalmu? Orang misterius melipat kedua tangannya di depan dada. Kaisar manusia berkata, dengan segala hormat, wanita itu sudah menjadi dewa. Tidak ada yang bisa melawannya, bahkan jika pendekar kebanggaan dari generasi ayah saya semua dibangkitkan dan bergabung, saya khawatir mereka tidak akan mampu menghadapinya dengan dia. Orang misterius menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Kaisar manusia tersenyum dan berkata, aku ingin mendengar detailnya. Orang misterius berkata, kamu hanya sedikit di bawah ayahmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakang orang misterius, kaisar manusia tiba-tiba menghilang di tempat. Gelombang panjang cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakang orang misterius. Orang misterius berhenti, kedua tangannya yang terlipat sedikit menggepal. Boom! Sebuah kekuatan yang besar terombang-ambing di belakangnya, dan dalam sekejap, cahaya keemasan menghilang tanpa jejak, dan kaisar manusia kembali ke posisi semula. Orang misterius itu menggelengkan kepalanya, kaisar manusia, ayahmu memimpin klan manusia memperebutkan hegemoni di dunia ini, dan berani berhadapan Valen, meski dia mati, tapi dia juga dikagumi orang-orang. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Di tempat, kaisar manusia terdiam. Bertahun-tahun yang lalu, saat itu, ada seorang kaisar manusia dalam klan manusia, yaitu ayahnya. Pada saat itu bisa dibilang klan manusia adalah masa yang paling cemerlang. Pada saat itu, klan manusia membuat setus klan ketakutan. Tentu saja, seperti tokoh pendekar kebanggaan lainnya, kaisar manusia yang sekuat dewa pun tetap ditekan oleh wanita itu. Pada saat itu, ada banyak penjahat, dan ada banyak master, tetapi tidak peduli seberapa jahat orang itu, pada akhirnya, saat melihat wanita itu, juga akan menjadi akhir dari perjalanan hidup mereka. Valen memusnahkan Roslika, alam semesta tiga dimensi, dan menekan pendekar kebanggaan. Dia adalah orang yang berdiri di atas awan. Kedua mata kaisar manusia perlahan terpejam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ayahku, dia terlalu bodoh. Dia mati demi klan manusia, tetapi sekarang adakah klan manusia yang ingat padanya? Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Di sisi lain, warrior yang terus melintasi ruang hampa dengan pedang isolated, kali ini tujuannya adalah untuk menemukan adik Black. Adik Black yang pemarah itu. Ada beberapa hal yang ingin dia cari tahu. Entah berapa lama, warrior yang tiba-tiba berhenti karena pedang isolated di tangannya mulai bergetar hebat. Segera, tidak jauh di depannya, ruang hampa tiba-tiba terkoyak, dan kemudian, seorang wanita dengan gaun hitam legam panjang keluar. Sekujur tubuh wanita itu adalah luka, sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran besar. Orang ini adalah adik Black.
Melihat keadaan adik Black, warrior yang mengerutkan kening, "Adik Black, kenapa kamu begitu tragis?" "Adik Black." Wanita bergaun hitam itu menyipitkan matanya, "Apakah kamu membicarakan aku?" Warrior yang sedikit canggung, "Selanjutnya akan segera tamat." Seperti yang diduga, wanita bergaun hitam itu langsung bergegas ke arahnya. Warrior yang tersenyum kecut, lalu dia ditinju oleh adik Black. Boom! Warrior yang mundur ratusan kaki, tapi dia merasa sedikit senang karena adik Black tidak membuat serangan besar. Di kejauhan, adik Black berkata dengan nada dingin, "Ceritakan intinya, ada apa mencariku?" Warrior yang berjalan ke arah adik Black dan berkata, "Bos kalian tidak terlalu ramah." Adik Black terdiam. Warrior yang menyeringai, "Tunjukkan jalan terangnya." Adik Black melirik warrior yang, "Menurutmu, kamu tampan tidak?" Warrior yang tertegun, dan kemudian dia sedikit malu, ini, haha, semua orang bisa melihatnya." Adik Black berkata dengan lembut, "Karena kamu merasa kamu tampan, maka taklukkanlah dia, tiduri dia, dan semua masalah akan terselesaikan." Warrior yang bersambung.